Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kami, di sini akan menyampaikan hasil evaluasi terhadap LMS dengan topik Smart Time Management yang dibuat menggunakan platform inovasibelajar.id. Nah, evaluasi ini merupakan salah satu tugas akhir mata kuliah lingkungan belajar terintegrasi. Dalam evaluasi ini, kami meninjau struktur pembelajaran, kualitas materi, aktivitas pembelajaran, asesmen, interaksi, dan pengalaman pengguna. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran digital yang disediakan sudah cukup efektif dan sesuai dengan prinsip pembelajaran online. Oke, selanjutnya kita akan membahas gambaran umum dari LMS kelompok kita. Nah, LMS kita itu Smart Time Management terdiri dari 4 pembelajaran utama, yaitu pengantar dan konsep produktivitas. Yang kedua, teknik manajemen waktu. Kemudian ada hambatan produktivitas. Kemudian ada strategi serta implementasi dan studi kasus. Nah, pada LMS ini menggunakan model flipped classroom yang dimana mahasiswa tuh mempelajari materi secara mandiri sebelum melakukan diskusi dan asesmen. Nah, materi pembelajaran ini tuh disajikan dalam bentuk textbook, video pendukung, forum diskusi, kuis, serta satu asesmen sumatif. Selanjutnya yaitu analisis struktur LMS. Dari sisi struktur, LMS ini sudah tersusun runtut dan mudah dipahami. Urutan materi tersusun dari konsep dasar hingga aplikasi, sehingga alur belajar terasa logis dan tidak membingungkan. Navigasi pada LMS juga jelas karena setiap sesi memiliki materi, forum, dan kuis yang dapat diakses dengan mudah. Struktur seperti ini memudahkan peserta didik mengikuti tahapan pembelajaran tanpa hambatan. Selanjutnya, analisis materi. Konten materi disajikan dalam bentuk textbook lengkap dengan referensi ilmiah. Selain itu, terdapat video pendukung yang membantu memperjelas konsep. Materi yang disajikan relevan dengan kehidupan mahasiswa, terutama dalam konteks mengatur waktu kuliah, organisasi, dan aktivitas pribadi. Penyajian materi seperti ini sejalan dengan prinsip multimedia learning Meyer, di mana penyajian melalui teks dan video dapat meningkatkan pemahaman. Adapun analisis aktivitas pembelajaran di LMS kami, yaitu LMS kami menyediakan aktivitas belajar berupa forum diskusi, chat, kuis, dan asesmen atau tugas akhir. Forum diskusi di sini memfasilitasi interaksi antar mahasiswa untuk saling bertukar pemahaman, sedangkan kuis digunakan untuk mengukur pemahaman dalam setiap sesi, dan tugas sumatif mendorong mahasiswa untuk menerapkan konsep secara nyata. Adapun aktivitas seperti ini sesuai dengan model flip classroom yang dimana model pembelajaran ini membalik pola belajar konvensional. Jika biasanya guru menjelaskan materi di kelas dan tugas dikerjakan di rumah, maka flip classroom materi dipelajari terlebih dahulu di rumah, sementara waktu di kelas digunakan untuk diskusi, praktek, dan pemecahan masalah, di mana pembelajaran tidak hanya pasif tetapi juga mendorong partisipasi aktif. Adapun analisis interaksi dalam LMS kami, yaitu jika kita lihat dari teori interaksi Moore, interaksi yang terjadi sudah berjalan secara efektif. Interaksi antar mahasiswa dengan konten terjadi melalui materi e-book dan video. Interaksi antar mahasiswa terjadi melalui forum diskusi. Dan interaksi antar mahasiswa dengan pengajar juga difasilitasi melalui chat dan feedback assessment. Ketiga bentuk interaksi ini menunjukkan bahwa LMS sudah memenuhi karakter pembelajaran online yang baik. Baik, selanjutnya adalah analisis asesmen. Asesmen dalam LMS ini menggunakan kuis sebagai asesmen formatif dan tugas akhir sebagai asesmen sumatif. Kuis membantu mahasiswa mengevaluasi pemahaman per sesi, sedangkan tugas sumatif mengukur penerapan konsep secara komprehensif.
Model asesmen ini sudah tepat meskipun rubrik penilaiannya dapat diperjelas agar lebih transparan. Selanjutnya adalah analisis UX. Dari sisi pengalaman pengguna, tampilan LMS cukup intuitif, mahasiswa mudah menemukan materi dan aktivitas pembelajaran yang harus dilakukan. Meskipun tampilannya sederhana, secara fungsional LMS ini sudah efektif. Namun dari sisi visual, tampilan dapat dibuat lebih menarik agar lebih engaging. Selanjutnya yaitu kelebihan dari LMS ini. Yang pertama yaitu struktur pembelajaran jelas dan berurutan. Yang kedua materi kuat dan sumber referensi kredibel. Yang ketiga aktivitas mendorong partisipasi aktif mahasiswa. Yang keempat interaksi pembelajaran berjalan efektif. Di balik kelebihan LMS yang telah kami rancang, adapun kekurangan LMS yang kami temui selama kami merancang LMS tersebut. Yang pertama, yaitu rubrik penilaian tugas akhir belum rinci. Lalu yang kedua, ada tampilan visual masih sederhana, yang dimana dalam merancang LMS ini kami masih menggunakan template dari web inovasi belajar ID. Jadi belum banyak perubahan yang kami berikan di LMS kami. Lalu yang selanjutnya ada beberapa instruksi bisa dibuat lebih singkat. Seharusnya bisa dibuat lebih singkat, akan tetapi beberapa instruksi di LMS kami tidak dipadatkan. Lalu yang selanjutnya desain grafis dapat ditingkatkan agar lebih menarik. Nah, apabila nantinya kami akan merancang LMS lagi, kekurangan dalam menyusun desain grafis akan kami evaluasi dan kami ubah untuk menjadi lebih baik. Baik, selanjutnya rekomendasi yang kami berikan adalah pertama, memperjelas rubrik penilaian untuk tugas akhir. Kemudian yang kedua, menambahkan elemen grafis seperti ikon atau infografik untuk meningkatkan keterlibatan visual. Kemudian yang ketiga, memberikan contoh kasus tambahan agar mahasiswa lebih mudah menerapkan ke dalam materi. Oke, sebagai kesimpulan, LMS Smart Time Management ini tuh sudah disusun dengan cukup baik dan efektif untuk mendukung pembelajaran digital. Mulai dari struktur, materi, aktivitas, dan interaksi pembelajaran cukup dan sudah berjalan sesuai prinsip desain pembelajaran. Dengan perbaikan yang kita lakukan, LMS ini tuh dapat menjadi media pembelajaran yang lebih baik dan optimal. Mungkin itu saja analisis dari kelompok kami yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.